Bab 64. Terjebak jadi istri simpanan. Alia menatap sang kakak dengan kening mengerut. Pasalnya sejak tadi kakaknya itu lebih banyak diam, sambil mengaduk mie instan pedas yang sengaja mereka buat untuk menemani menonton drama. Alia yakin bahwa Firda sedang tidak baik-baik saja. Alasan ia datang juga ke sana karena Firda memintanya. Sepertinya kakaknya itu butuh teman. Kak, panggil Alia berhasil menyadarkan Firda dari lamunannya. Iya, sahut Firda tersadar dari lamunannya. Alia tersenyum. Ia memegang tangan kakaknya dengan tatapan penuh kepada Firda, satu-satunya anggota keluarga sebelum dirinya menikah dengan Tristan. Aku tahu, kakak lagi banyak pikiran. Ayo ceritakan padaku, ucap Alia langsung tanpa bertanya dulu. Firda menatap adiknya. Ia memegangi wajahnya lalu mengambil ponsel dan membuka aplikasi kamera. Firda menatap wajahnya di kamera sambil meraba-rabanya. Ia ingin melihat apakah wajahnya kentara sekali, sedang banyak pikiran. Sampai-sampai adiknya langsung bicara seperti tadi. Kak, ada apa? Tanya Alia semakin heran. Firda meletakkan ponselnya. Ia lalu kembali menatap Alia yang terlihat memiliki banyak pertanyaan. Apa wajahku terlihat sangat banyak pikiran? Tanya Firda serius. Alia menghela nafas. Kini ia tahu alasan kenapa kakaknya itu tadi menatap wajah di kamera. Alia menganggukkan kepalanya. Bahkan sangat terlihat, jawab Alia jujur. Alia memegang kedua tangan kakaknya. Ia menatap serius Firda yang juga menatapnya. Sekarang berhenti bertanya dan cerita pada aku, pinta Alia dengan serius. Aku jatuh cinta. Lirih Firda menundukkan kepalanya. Alia melototkan matanya. Setelah beberapa saat terdengar suara tawa dan pekikan penuh rasa bahagia dari Alia. Tentu saja, setahu Alia kakaknya ini tidak pernah menjalin hubungan dan begitu sibuk untuk mengurusnya. Malam ini ia mengatakan jatuh cinta, tentu saja membuat Alia bahagia. Astaga, siapa pria itu? Tinggalnya di mana? Kalian saling mencintai? Macam-macam pertanyaan mulai terlontar dari mulut Alia. Firda menatap wajah antusias adiknya dengan nanar. Ia tidak tahu apakah wajah Alia akan sebahagia ini saat mendengar ceritanya. Ayo, Kak, ceritakan padaku. Pinta Alia menggerakkan tangan kakaknya. Aku jatuh cinta, lebih tepatnya masih cinta dengan masa laluku, kata Firda. Maksudmu, di masa lalu kau pernah jatuh cinta dan menjalin hubungan? Tanya Alia tanpa kaget. Di masa kuliahku, jawab Firda manggut-manggut. Alia memilih diam. Ia akan mendengarkan cerita dari kakaknya dulu, sebelum nanti ia cerita tentang kisahnya. Aku bertemu dengan mantan kekasihku itu beberapa hari belakangan ini, dan setiap kami bertemu, hanya ada rasa sakit dan hinaan darinya. Tapi entah kenapa aku masih sangat mencintainya. Setelah apa yang dilakukan pada aku, ucap Firda panjang lebar. Hinaan? Apa dia berkata kasar padamu? Tanya Alia. Terdengar nada bicaranya mulai kesal. Dia menghinaku bukan tanpa alasan, tapi karena di matanya aku memang salah. Aku adalah wanita bayaran yang murah di matanya. Jawab Firda dengan setetes air mata yang jatuh ke pipinya. Alia membulatkan matanya. Wanita bayaran. Bahkan Firda sangat jauh dari yang namanya dunia malam, minuman beralkohol dan pria hidung belang. Kakaknya itu tidak akan melakukan hal gila sepertinya. Bagaimana bisa menuduhmu begitu? Apa dia benar-benar melihatmu sedang menjual diri? Tanya Alia emosional. Ya, dia melihatnya, jawab Firda. Alia tersentak.
Ia menggelengkan kepalanya berkali-kali mendengar jawaban dari kakaknya. Ini pasti hanya salah faham. Kakaknya tidak mungkin begitu. Kamu benar. Ini semua hanya salah paham. Aku difitnah. Aku dituduh sampai-sampai hubunganku dengan dia hancur. Ucap Firda seketika membuat Alia bernafas lega. Tapi siapa yang berani menuduhmu, Kak? Tanya Alia lagi. Mungkin kau mengenal orangnya, sebab dia sering berseliweran di televisi untuk menemani suaminya yang merupakan pengusaha terkenal. Jawab Firda tersenyum miris. Tolong jangan main tebak-tebakan, Kak. Katakan siapa yang sudah menuduhmu. Tanya Alia malas menebak. Linda Senovita, istri dari pengusaha Tristan Sagara. Jawab Firda lalu menyantap mie pedas miliknya. Alia langsung menjatuhkan sendok mie di tangannya. Ia menatap sang kakak dengan tatapan penuh keterkejutan. Linda dan kakaknya saling mengenal. Dan wanita itu berani menuduh kakakku dengan begitu besarnya. Tapi siapa pria yang membuat Linda menuduh kakaknya yang membuat hubungan keduanya hancur? Lalu siapa mantan kekasihmu, Kak? Tanya Alia. Firda menundukkan kepalanya. Ia menangis bukan hanya karena sedang sedih, tapi juga karena mie yang dimakannya olehnya terlalu pedas. Firda menenggak air minum. Ia lalu menatap adiknya yang tadi bertanya. Fade Joseon. Jawab Firda. Terukir senyuman tipis di wajahnya ketika menyebutkan nama pria yang masih ia cintai. Alia membulatkan matanya. Ia refleks bangkit dari duduknya dan mundur beberapa langkah. Alia memegangi dadanya. Bagaimana mungkin ia tidak tahu jika Fade, mantan bosnya itu adalah mantan kekasih kakaknya. Alia, ada apa? Tanya Firda ikut bangkit dari duduknya. Alia menatap Firda. Lupakan dia, Kak. Dia bukan pria yang baik. Jawab Alia langsung. Kau mengenal Fade? Tanya Firda tanpa kebingungan. Alia memegang tangan kakaknya. Ia menatap Firda dengan mata berkaca-kaca. Ada banyak hal yang ingin aku ceritakan padamu, Kak. Dan ini masih berhubungan dengan mantan kekasihmu. Jawab Alia pelan. Firda mengangguk. Ia pun membawa adiknya untuk kembali duduk agar lebih nyaman ceritanya. Aku akan mendengarkannya. Ucap Firda lembut. Alia menarik nafas dalam-dalam lalu membuangnya perlahan. Ia harus siap menerima segala reaksi yang ditunjukkan oleh kakaknya. Saat kau kecelakaan dan butuh banyak biaya, aku memutuskan untuk mencari pekerjaan. Dan di saat itulah aku bertemu dengan Fade. Ucap Alia. Ia menatap wajah kakaknya yang semakin penasaran. Dia menawarkan aku sebuah pekerjaan yang tidak biasa, namun dengan bayaran yang fantastis. Aku yang butuh uang tentu saja menerima pekerjaan darinya. Tambah Alia. Kau tidak melakukan hal yang macam-macam kan, Alia? Tanya Firda ketakutan. Alia tersenyum tipis. Ia mengusap lengan sang kakak ketika dirinya paham kekhawatiran yang Firda tunjukkan. Saat ini mungkin Firda sedang berpikir bahwa dirinya menjadi wanita muas untuk Fade. Aku diminta untuk merusak rumah tangga seseorang. Rumah tangga Linda. Dia mau aku menggoda suaminya Linda, sehingga Linda dan suaminya bercerai. Jelas Alia lagi. Firda terkejut. Ia hendak bicara namun Alia menggelengkan kepalanya pelan. Pertanda bahwa ia belum selesai cerita. Dia bilang bahwa Tristan telah merebut Linda darinya, sehingga ia ingin merebut kembali wanita itu. Fade bahkan sampai menempatkan aku bekerja di kantor suaminya Linda agar aku bisa titik-titik. Ucapan Alia terhenti karena Firda bisa menggoda suaminya Linda, sehingga Tristan dituduh selingkuh dan mereka cerai. Tanya Firda yang memotong ucapan adiknya. Alia mengangguk.
Benar. Tapi aku gagal. Aku gagal karena Tristan mengetahui rencanaku. Dan aku dipecat oleh Fade karena gagal menjalankan tugas darinya. Jawab Alia. Sejak saat itu aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Fade. Namun belakangan ini aku mendengar dari Tristan bahwa mereka telah menjalin hubungan. Ucap Alia. Tristan, apa kau segitu dekatnya dengan pria itu? Tanya Firda mengerutkan dahinya. Ada satu hal lagi yang belum aku ceritakan, Kak. Ini tentang aku dan Tristan. Apa kau membiarkan aku bercerita? Tanya Alia pelan. Tentu, jawab Firda pelan. Aku dipecat oleh Fade, namun aku tidak benar-benar terbebas dari rencana yang Fade buat. Karena Tristan justru memintaku untuk menjadi simpanannya. Ucap Alia dengan senyuman yang sangat tipis. Apa? Tapi bagaimana bisa memintamu begitu? Bukankah dia sangat mencintai istrinya? Tanya Firda semakin dibuat bingung. Kak, sesekali jangan percaya dengan apa yang dilihat oleh matamu. Sebab itu belum tentu faktanya. Jawab Alia tersenyum lebar. Tristan tidak pernah mencintai Linda. Apalagi saat tahu bahwa wanita itu berselingkuh dengan Fade. Ucap Alia melanjutkan ceritanya. Lalu hubunganmu dengan dan Tristan apa masih? Atau jangan-jangan selama ini kamu tinggal bersamanya? Tanya Firda mulai bertambah takut. Maafkan aku, Kak. Aku tidak punya pilihan lain. Di saat dia memintaku untuk menjadi simpanannya, aku menolak. Tapi dia mengancam akan melukaimu. Apalagi saat itu aku juga masih butuh banyak uang. Jawab Alia menangis karena merasa bersalah. Firda ikut meneteskan air mata. Ia tidak menyangka jika selama ini ia tidak sadarkan diri di rumah sakit. Kehidupan adiknya begitu rumit seperti ini. Firda memeluk Alia yang menangis. Ia mengusap-usap punggung adiknya dengan penuh kehangatan. Maaf, Alia. Karena kecelakaanku, aku harus melewati hal yang seperti ini. Bisik Firda tidak kalah merasa bersalah. Alia melepaskan pelukan kakaknya. Ia menggeleng mendengar kata maaf dari mulut kakaknya. Tidak perlu minta maaf, Kak. Mungkin memang sudah seperti ini jalan hidupku, balas Alia pelan. Firda memegang kedua tangan adiknya. Lalu sebelah tangannya beralih memegang bahu Alia dan mengusapnya pelan. Sekarang semua sudah baik-baik saja. Kamu berhentilah bekerja sebagai sekretaris ataupun simpanan pria itu. Kita bisa hidup berdua bersama, Alia. Ucap Firda lembut. Alia menyeka air matanya. Ia tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa, Kak. Aku tidak bisa pergi dari Tristan, sahut Alia. Tapi kenapa? Apa dia mengancammu lagi? Tanya Firda tampak kecewa. Maaf, Kak. Sekali lagi aku melakukan hal tanpa aku ketahui. Ungkap Alia pelan. Apa maksudmu? Tanya Firda semakin bingung. Aku telah menikah dengan Tristan. Jawab Alia. Apa? Kejut Firda. Bagaimana bisa kamu lakukan itu, Alia? Tanya Firda sedikit menaikkan nada bicaranya. Kami menikah di Bali. Saat itu otakku tidak bisa berpikir baik. Aku merasa diriku kotor karena terus disentuh oleh Tristan. Sehingga aku meminta untuk dinikahi olehnya. Jawab Alia jujur. Tristan tidak menolak. Bahkan ia sangat senang. Dia mencintaiku, Kak. Tambah Alia. Dan kau langsung percaya. Pria kaya dan memiliki banyak uang sepertinya pasti tidak akan cukup dengan satu wanita, Alia. Kata Firda begitu kecewa. Aku percaya dia masih mencintaiku, Kak. Dulu ataupun sekarang, cintanya tidak pernah berubah, sahut Alia dengan yakin. Dulu? Beo Firda. Alia mengangguk.
sama sepertimu yang punya masa lalu. Aku pun sama, jawab Alea. Aku dan Tristan memang tidak pernah berpacaran, tapi dia pernah menyatakan perasaannya padaku. Tapi aku menolaknya, sebab aku tahu bahwa keluargaku tidak mungkin bisa bersanding dengan keluarga ternama sepertinya. Tambah Alea panjang lebar. Lalu kenapa sekarang kau mau, Alea? Apa kau sudah merasa pantas? Tanya Firda. Alea menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu. Tapi karena ketulusan cintanya membuatku memilih untuk mengajaknya serius, jawab Alea. Firda menghela nafas panjang. Ia memijat pelipisnya yang sedikit sakit. Ia yang bercerita. Ia juga yang terkejut dengan cerita adiknya selama ini. Aku sangat kecewa dengan keputusanmu. Tapi semua ini juga salahku. Sekarang aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk pernikahanmu dan Tristan itu, ucap Firda seraya mengeratkan penggenggaman tangannya. Jika dia macam-macam denganmu, beritahu aku ya. Tambah Firda menitip pesan. Alea tersenyum. Ia menganggukkan kepalanya berkali-kali. Dan Fade, bagaimana perasaanmu setelah mendengar ceritaku tentangnya? Tanya Alea. Firda terdiam sesaat. Ia lalu kembali menatap adiknya yang sedang menunggu jawaban darinya. Aku akan melupakannya. Sepertinya dia memang sangat mencintai Linda. Aku juga sudah bilang padanya bahwa aku akan melupakan bahwa kami saling mengenal, jawab Firda diakhiri nafas panjang. Alea segera memeluk kakaknya. Ia tahu bahwa Firda tidak akan bisa melupakan masa lalunya dengan mudah. Walaupun Alea tidak tahu seperti apa hubungan keduanya, tapi dia bisa merasakan cinta yang kakaknya miliki untuk pria itu. Fade pasti akan menyesal, Kak. Dia pasti akan menyesal dan memohon padamu karena telah menyia-nyiakan gadis baik sepertimu dan memilih wanita seperti Linda, ucap Alea di telinga kakaknya. Lupakan saja, balas Firda malas. Firda adalah tipe orang yang mudah beradaptasi, sehingga ketika ia membenci seseorang itu akan sangat terlihat. Seperti halnya dengan Fade. Ia akan benar-benar melupakan pria itu dan sebisa mungkin untuk ingat bahwa mereka pernah memiliki hubungan. Aku melepasmu, Fat. Aku tidak akan pernah mengingatmu lagi. Berbahagialah dengan pilihanmu. Selamat tinggal. Batin Firda dengan mata terpejam.